nggak perlu on cam gitu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4, ada Gadis, Jasmine, Nina, Laura, dan Tata. Kami akan mempresentasikan tentang teks editorial, artikel, dan opini. Semangat menyimak. Untuk yang pertama, konten atau isi dari presentasi kami, itu yang pertama ada artikel. Karena artikel itu lingkup yang paling luas, jadi kami memilih untuk mempresentasikan tentang pengertian artikel, jenis-jenis artikel, kemudian ciri-ciri artikel. Setelah itu baru masuk ke teks editorial yang kedua. Sama dengan artikel, yang kami presentasikan adalah pengertian dari teks editorial, jenis-jenis teks editorial, dan ciri-ciri teks editorial. Selanjutnya baru kami masuk ke pengertian opini, jenis-jenis opini, dan juga penyampaian opini dalam teks editorial. Itu seperti apa. Kemudian ada hubungan antara artikel, teks editorial, dan opini. Dan yang terakhir adalah contoh dan analisis teks editorial. Langsung saja di bagian pertama ini ada artikel. Artikel itu ditulis berdasarkan fakta dengan topik yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Bisa dilanjut, Pak? Jenis-jenis artikel secara umum ada 5, yaitu artikel narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Untuk artikel narasi ini contohnya adalah hikayat, cerpen, dan biografi yang disampaikan dengan urutan waktu. Untuk artikel deskripsi, fokusnya adalah pembaca dapat melihat, mendengar, atau merasakan peristiwa tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Contoh artikel deskripsi itu ada di tips atau kiat biasanya. Kemudian dalam artikel argumentasi itu berisi gagasan atau pendapat penulis disertai data, fakta, dan opini. Dalam hal ini kami mengkategorikan teks editorial dalam artikel argumentasi. Selanjutnya dalam artikel eksposisi itu contohnya adalah panduan penggunaan atau berita yang berisi informasi singkat, padat, jelas, dan mendalam untuk menambah wawasan pembaca. Dan yang terakhir adalah artikel persuasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Artikel persuasi ini dapat disajikan dalam bentuk iklan, pamflet, brosur, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Yang pertama adalah bersifat faktual dan informatif. Artinya adalah artikel ini benar-benar didasarkan dari peristiwa yang nyata atau benar terjadi, dan sifatnya itu informatif, jadi memberi informasi. Yang kedua, informasinya berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Kemudian ditulis dengan metode yang sistematis atau berurutan, runtut, dan logis. Lalu mengandung data pendukung, analisis penulis, dan opini. Yang kedua ada teks editorial, berisi pandangan penulis atau redaksi terhadap permasalahan yang hangat dibicarakan.
Untuk pengertiannya sendiri, teks editorial adalah suatu artikel yang berisi pendapat berdasarkan fakta dan didukung dengan adanya data. Meskipun berdasarkan fakta, teks editorial sendiri itu sering disebut sebagai teks opini. Hal tersebut yang membuat teks editorial disebut sebagai sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Jenis-jenis teks editorial sendiri ada 3. Yang pertama, interpretatif, kontroversial, dan explanatory. Interpretatif editorial sendiri bertujuan untuk menjelaskan sebuah isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, ada kontroversial editorial yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dan yang ketiga, ada explanatory editorial yang bertujuan untuk menyajikan isu atau masalah agar dapat dinilai oleh pembaca, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi isu tersebut. Ciri-ciri teks editorial yang pertama adalah faktual dan aktual, yang berarti peristiwa nyata atau benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, ada sistematis dan logis. Teks disusun secara runtut dan logis sehingga pendapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, ada argumentatif, yaitu teks editorial sebagai bentuk perspektif atau pandangan redaksi. Dan yang keempat, ada diksi. Diksi yang digunakan dalam teks harus tepat, jelas, dan lugas. Selanjutnya yang kelima ada bersifat subjektif. Teks editorial bersifat subjektif tergantung pada perspektif redaksi, surat kabar, atau media masing-masing. Yang keenam ada isu skala luas. Teks editorial membahas isu atau masalah nasional yang memberi dampak untuk masyarakat luas. Dan struktur teks editorial terdiri dari pengenalan isu atau tesis, penyampaian argumen, dan penegasan. Selanjutnya ada opini. Opini itu ditulis untuk mentransfer ide ke ruang publik terhadap suatu masalah berdasarkan riset yang sudah dilakukan. Jenis-jenis opini sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada opini pribadi. Opini pribadi itu jenis opini yang berasal dari seseorang tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Jadi itu bersumber dari pemikiran orang itu sendiri. Yang kedua ada opini kelompok. Opini kelompok itu jenis opini yang berasal dari kelompok, dibedakan menjadi kelompok mayoritas dan kelompok minoritas tergantung pro dan kontra tentang opini tersebut. Yang ketiga ada opini publik. Opini publik itu yang timbul dari seseorang setelah berdiskusi dengan orang lain. Yang keempat ada opini umum. Opini umum adalah opini yang berlaku secara umum atau pandangan masyarakat yang sama terhadap suatu hal. Opini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, merupakan tanggapan atas suatu peristiwa. Artinya opini itu muncul ketika seseorang melihat suatu peristiwa lalu dia berpikir mengenai peristiwa tersebut. Yang kedua, sifatnya subjektif. Jadi opini itu bisa berbeda-beda tergantung bagaimana pemikiran setiap orang. Yang ketiga, kata-katanya bersifat relatif atau tidak mutlak. Yang keempat, sulit dibuktikan kebenarannya. Artinya, opini itu belum tentu benar, tergantung pada perspektif setiap orang. Yang kelima, menunjukkan hal yang belum terjadi. Artinya, opini itu belum tentu terjadi, bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Dan yang terakhir itu mengandung pendapat pribadi atau orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara artikel, teks editorial, dan opini.
Melalui gambar tersebut, dapat dilihat dari yang paling besar, yang lingkaran, itu ada artikel. Kemudian baru teks editorial, baru yang paling kecil adalah opini, dan itu mengerucut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Maksudnya adalah bahwa artikel itu melingkupi teks editorial. Jadi teks editorial itu termasuk dalam jenis artikel. Kemudian di dalam teks editorial itu ada opini. Jadi opini itu sebagai unsur dari teks editorial. Jadi kalau digambarkan, opini adalah bagian dari teks editorial, dan teks editorial adalah bagian dari artikel. Gambar yang kedua adalah bentuk lain dari diagram yang sebelumnya. Kalau ini menggunakan diagram Venn sebenarnya, tapi dalam bentuk diagram perbagian. Jadi artikel itu yang masih lingkaran yang paling besar, itu artinya dia cakupannya paling luas. Kemudian di dalam artikel itu contohnya ada teks editorial sebagai salah satu bagian dari artikel. Dalam teks editorial unsurnya ada opini. Jadi masih sama dengan yang tadi, opini merupakan bagian dari teks editorial, dan teks editorial merupakan salah satu contoh artikel. Yang selanjutnya yaitu contoh dan analisis teks editorial. Di sini kami mengambil contoh dengan judul Dampak Buruk Sistem Pendidikan Indonesia dari sumber yang tertera. Jadi untuk struktur teks editorial itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ini contoh dari pendahuluan akan saya bacakan. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Keharusan ini suatu negara termasuk negara Indonesia memiliki SDM yang mumpuni, kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah selalu di-upgrade setiap tahunnya dengan harapan membawa dampak yang lebih baik lagi bagi pelajar Indonesia. Akan tetapi, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Jika melihat beberapa hal baik yang terjadi belakangan ini, seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional, mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan pemerintah. Namun, masyarakat lupa beberapa hal. Hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan mental pelajar. Yang kedua yaitu bagian isi. Saya akan membacakan contoh dari bagian isi pada teks editorial tersebut. Beberapa tahun belakangan, banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Mengapa hal ini terjadi? Ada masalah apa sehingga murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri lebih dalam, beberapa kasus terjadi karena murid-murid merasa tertekan dengan mata pelajaran yang diajarkan dan berakhir mencari pelampiasan. Jam belajar yang tinggi akan tekanan juga menyebabkan beberapa anak membangkang dan memilih tidak menaati peraturan sekolah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola, tetapi banyak juga anak-anak selama berjam-jam menghabiskan waktu tanpa tujuan berseliweran di kantin atau lebih buruk lagi merokok di toilet. Bagi sebagian kecil anak-anak, belajar di sekolah itu mengerikan. Pasti masyarakat sering mendengar berita bahwa banyak anak-anak sekolah yang membolos sekolah. Hal itu terjadi karena pelajaran dirasa sangat membosankan dan juga sangat menekan. Tidak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa digeneralisir, mereka harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti dapat melemahkan semangat. Lebih buruk lagi adalah kesenjangan antara pelajaran semakin besar. Hal ini menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung berkelahi atau mengintimidasi. Jadi untuk yang tulisan berwarna merah itu contoh dari opini pada teks editorial. Faktanya ada langsung kesimpulannya. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Para peneliti menunjukkan kekhawatiran tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasukkan sebanyak mungkin pembelajaran formal dan kekhawatiran tentang perilaku yang membuat mereka memandang sekolah secara negatif.
Latar belakang penyebab stigma ini adalah budaya, di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula persentase kecerdasan yang didapatkan, padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan orang tua harus mendorong anak-anak untuk tumbuh dengan baik. Hak untuk memperoleh ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini bisa dianggap sebagai hak mereka. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak dengan baik presentasi dari kita. Apabila presentasi dari kita masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya, kami mohon maaf. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 4, presentasinya bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya beri 2 kesempatan untuk anggota kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok 4. Tanggapannya boleh berupa pertanyaan, boleh kritik, ataupun boleh saran. Silakan. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 4. Baik, silakan, Arya Sari. Berupa pertanyaan. Tadi menurut presentasi dari kelompok 4 kan berarti opini itu sebagai bagian dari teks editorial. Nah, tapi saya sering lihat di koran, tulisannya tuh hanya opini. Jadi apakah mungkin kalau opini itu berdiri sendiri sebagai artikel yang mandiri, bukan berupa sebagai teks editorial? Baik, terima kasih. Silahkan kelompok 4 menjawab pertanyaan dari Thalia Sari. Terima kasih kepada Thalia untuk pertanyaannya dan kepada Pak Jaka untuk kesempatan yang diberikan. Untuk opini sendiri yang merupakan judul di koran-koran, sebenarnya itu kan juga adalah pendapat dari masing-masing orang atau dari sekumpulan masyarakat terhadap suatu isu. Nah, isu yang diangkat ini umumnya bersifat nasional, sehingga apakah opini itu mungkin berdiri sendiri sebagai sebuah judul? Mungkin. Judulnya mungkin opini, tapi dalam isinya dia adalah teks editorial hitungannya, karena opini itu kan dia pengertiannya tadi adalah mentransfer ide ke ruang publik. Jadi itu hanya tentang gagasannya, hanya tentang pendapat pribadinya, itu yang disebut sebagai opini. Sedangkan dalam teks di koran-koran dan lain-lain itu kan ada isu yang diangkat, faktanya dan datanya. Jadi itu tetap termasuk ke dalam teks editorial, meskipun judulnya, rubriknya judulnya adalah opini. Apakah sudah menjawab? Oke, bagaimana Thalia? Sudah, Pak. Terima kasih, Laura. Sama-sama. Oke, satu tanggapan lagi, silahkan. Yanuar Arya, mau menanggapi enggak? Tidak, Pak. Oke, Zulfan. Baik, tidak ada lagi yang ingin menanggapi. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ke kelompok
4. Pertanyaan saya, apakah teks editorial, kemudian artikel, dan opini itu bisa dikategorikan sebagai berita? Silahkan dijawab, kemudian dilanjutkan dengan alasannya apa. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, artikel, teks editorial, dan opini tersebut bisa dikategorikan sebagai berita, terutama untuk yang bagian artikel, karena di situ memuat tentang permasalahan-permasalahan yang diangkat di media atau surat kabar secara nasional. Kemudian teks editorial juga mempunyai data dan fakta selain opini di dalamnya. Jadi masih bisa kami kategorikan sebagai berita. Apakah cukup menjawab, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari kelompok lain selain kelompok 4 punya pandangan lain? Misalnya mengatakan kalau teks editorial itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah berita, kemudian alasannya apa? Ataupun bisa juga kelompok lain memperkuat pernyataan dari Laura bahwa teks editorial artikel itu termasuk berita, alasannya apa? Silahkan kelompok lain. Tidak ada? Maaf Pak, saya punya pandangan lain. Ya, silahkan Talia. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi, teks artikel itu bisa termasuk berita. Tapi kalau misalkan teks editorial dan opini, kita masih harus mempertimbangkan ulang. Karena kalau berita itu kan harus berdasarkan data aktual, faktual yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini dan teks editorial itu kan ada pandangan subjektif yang mungkin masih prediksi, mungkin berupa kritik atau penilaian yang belum tentu nyata. Sedangkan kalau berita itu memang harus sudah benar-benar terjadi. Jadi kalau yang opini dan teks editorial masih kurang bisa dimasukkan sebagai berita. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini ada dua tesis. Yang pertama menyatakan bahwa teks editorial artikel itu termasuk berita. Kemudian argumentasinya seperti yang diungkapkan oleh Laura. Kemudian yang kedua, tesis kedua menyatakan kalau artikel itu bisa masuk ke berita, tetapi kalau teks editorial dan opini itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori sebuah berita. Kemudian argumentasinya seperti yang diungkapkan oleh Talia tadi. Oke, nanti saya jelaskan lengkapnya. Untuk sementara topik teks editorial, artikel, dan opini kita tutup. Kita lanjut ke kelompok 2 dengan topik tesis dan argumen dalam teks editorial. Silahkan kelompok 2 mempersiapkan diri.